Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan lahiriah dan batiniah. Semoga Allah melimpahkan nikmat lahiriah dan batiniah, rizki lahiriah dan batiniah, keselamatan lahiriah dan batiniah, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 11, paragraf kedua dari bawah. Itu ya. Wa yukta. Oh, yang atasnya. Wa yuqalu. Wa yuqalu. Oh, itu ya. Iya. Sudah ketemu semua? Halaman 11. Berarti 3 paragraf dari bawah, paragraf kedua dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu, dan dikatakan. Wa yuqalu, dan dikatakan. Li sahibil mali, li sahibil mali, kepada yang memiliki harta, orang kaya. Sahibul mal itu orang kaya. Li sahibil mali, kepada yang memiliki harta. Madza amilta, madza amilta, apa yang kau lakukan? Fima ataituka, fima ataituka, terhadap apa yang kuberikan padamu, terhadap apa yang kuberikan kepadamu. Fima ataituka, terhadap apa yang kuberikan kepadamu. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Qala, dia berkata, sahibul mal, orang kaya tadi berkata, kuntu adalah aku, kuntu adalah aku.
asilu bihir rahima, asilu bihir rahima, asilu bihir rahima, bersilaturrahim dengannya, bersilaturrahim dengannya. Wa atasaddaqu dan aku bersedekah, dan aku bersedekah bihi dengannya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Kadzabta, bohong kamu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Kadzabta, bohong kamu. Sudah. Wa taqulu, dan berkata, siapa yang berkata? Al malaikatu, malaikat. Al malaikatu, malaikat. Kadzabta, bohong kamu. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Ayyuqala, agar dikatakan. Ayyuqala, agar dikatakan. Fulanun, fulan. Fulanun, fulan. Jawadun, dermawan. Jawadun, dermawan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Zalika, yang demikian itu. Fayu'maru, maka diperintahkan. Fayu'maru, maka diperintahkan. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Ilan nari, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ilan nari, ke neraka. Deh, sampai situ dulu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu, dan dikatakan, li sahibil mali,
kepada yang memiliki harta. Madza amilta, apa yang engkau lakukan, fima ataituka, terhadap apa yang aku berikan kepadamu, bihi dengannya. Qala, dia berkata, kuntu adalah aku, asilu bihir rahimah, bersilaturrahim dengannya. Wa atasaddaqu, dan aku bersedekah, bihi dengannya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, lahu kadzabta, bohong kamu, wa taqulu, dan berkata, al malaikatu, malaikat, kadzabta, bohong kamu, bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud, ayyuqala, agar dikatakan, fulanun fulan, jawadun dermawan, faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, dzalika, yang demikian itu, fayu'maru, maka diperintahkan, bihi dengannya, ilan nari, ke neraka. Ya, alhamdulillah. Masih melanjutkan penjelasan yang lalu mengenai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia namun tidak ikhlas karena Allah. Orang yang selanjutnya dipanggil oleh Allah adalah sahibul mal, orang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang punya uang. Ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Madza amilta fima ataituka bi, apa yang kau lakukan terhadap apa yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah. Kau sudah diberikan harta, kau sudah diberikan kekayaan, kelebihan duniawi dari yang lainnya. Apa yang kau lakukan dengan harta itu? Ya. Kemudian orang yang banyak hartanya ini, orang yang memiliki harta ini, dia menjawab pertanyaan Allah, kuntu asilu bihir rahim. Ya Allah, dengan harta darimu itu, dengan uang darimu itu, dengan kelebihan-kelebihan duniawi darimu itu, ku pergunakan untuk bersilaturahim karena engkau ya Allah. Ya. Kemudian juga dia berkata, wa atasaddaqu bihi, dengan harta darimu itu ya Allah, saya bersedekah karena engkau ya Allah. Tapi langsung Allah menyanggah perkataannya. Kadzabta, bohong kamu. Ya. Dan itu juga dibenarkan oleh para malaikat Allah. Malaikat Allah juga semuanya berkata, kadzabta, kamu bohong. Ya. Bal aradta an yuqala, akan tetapi engkau itu berkeinginan, berkehendak. Hati-hati dengan keinginan nih berarti. Akan tetapi engkau berkeinginan dan berkehendak bahwasanya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawadun, orang yang dermawan. Ya. Kau bersedekah, kau bersilaturahim, itu bukan karena aku, kata Allah. Ya. Bukan karena Allah. Kamu cuma pengennya itu dipanggil sebagai dermawan, nggak ada karena akunya. Ya. Maka fayu'maru bihi ilanar, orang kaya ini diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke neraka.
dipanggil malaikat Zabaniyah, suruh masuk neraka itu orang yang kaya tadi. Na'udzubillah min. Ya. Maka kalau orang kaya, orang yang banyak duitnya, orang yang banyak hartanya, itu lebih berat dari yang lain. Ya, kalau yang lain itu pertanyaannya cuma satu, umur ditanya, ya dihabiskan kemana itu umurnya, betul? Mulai dari kita lahir sampai kita kembali kepada Allah, wafat, meninggal dunia, itu yang ditanya dihabiskan buat apa umurnya. Terus mengenai apa lagi? Yang lain pertanyaannya cuma satu. Tapi kalau pertanyaan mengenai harta dua, dari mana kau dapatkan, ya, dan kau kemanakan itu hartanya, betul? Maka lebih berat kalau ilmu, itu dia dapatkan, salurkan, ya, nggak ditanya sama Allah, diamalin enggak ilmunya, ilmunya diamalkan atau tidak. Tapi kalau harta, dari mana hartanya? Dikemanain hartanya? Maka orang-orang yang kaya itu lebih lama dihisabnya. Perbedaannya 40 tahun hitungan akhirat dengan orang yang fakir, miskin, tidak kaya. 40 tahun hitungan akhirat. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Satu hari di hari akhirat tuh sama dengan 1000 hari di dunia. Kalau 40, apa tadi? Perbedaannya berapa? 40 hari jadi berapa? Dikali 1040.000 tahun, hadirin. Jadi yang fakir duluan, yang miskin duluan yang masuk ke dalam surga. Ya. Maka ada salah satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku ini orang miskin. Baginda Rasul itu pernah berdoa begitu, ya. Terus kumpulkan aku bersama orang-orang miskin nanti di kiamat. Ya, di hari akhirat tuh minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Nah, ini ada dua pengertiannya nih. Miskin, ya. Dari pengertian lahiriah memang benar, karena ketika ditanya, ya Rasul, kenapa doanya begitu? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, karena perbedaan antara orang yang memiliki harta dengan yang tidak atau yang miskin itu perbedaannya 40 tahun, bukan hari. Kalau satu hari itu 1000 hari, satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia, berarti bukan 40.000 lagi, ya, 40 tahun. Jadi berapa tuh? Ya segitu dah pokoknya, banyak perbedaannya. Berapa kalau dihitung? Berarti 4 miliar tahun. Ya, panjang enggak itu nunggunya? Capek hadirin, ya. Kenapa? Karena perbedaannya dijawab oleh baginda Rasulullah SAW itu selama 40 tahun lamanya. Hitungan akhirat. Ya. Kenapa ditanyanya dua kali? Ditanya, nih harta waktu hari ini, hari apa ini? Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal segini. Ya, ditanya tuh. Ya. Duitnya dari mana? Makannya. Itu belinya beli apa? Ya, hartanya halal enggak? Dari mana itu hartanya? Wah, ditanya sangat mendetail. Ya. Maka jangan pernah mengeluh terhadap Allah. Jadikan kita nggak punya apa-apa, mungkin juga salah satunya Allah pengen nyelamatin kita. Tapi itu jangan dijadikan alasan buat malasan. Tetap di sisi yang lain baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan doa-doa mengenai rizki. Ya, berusaha
berusaha. Allah sangat mencintai hambanya yang bekerja keras karena Allah. Ya. Ada yang kedua, itu selalu merasa fakir, selalu merasa miskin di hadapan Allah. Ini malah bagus. Sikap hati seorang hamba Allah, salah satunya itu merasa miskin, fakir, gak punya apa-apa di hadapan Allah. Ya. Tapi ingat, di hadapan, bukan di hadapan manusia. Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengaku di hadapan Allah, ya Allah, hambamu ini adalah fakir, hambamu ini miskin, gak punya apa-apa. Ya, kekuatan pun bahkan tidak punya. Buat beribadah pun saya gak bisa melakukannya ya Allah kalau tidak ditolong oleh Engkau ya Allah. Maka tolong hambamu ya Allah yang fakir, ya. Kitanya fakir, kitanya miskin terhadap pertolongan Allah. Kita mengakui fakir, kita mengakui miskin terhadap rahmat Allah. Kita mengakui kita itu fakir dan miskin, butuh ampunan Allah. Nah, ini malah sikap hati hamba. Jangan alhamdulillah. Apa doanya kalau hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Amin ya rabbal. Yang kedua, alhamdulillahilladzi mutirna bi fadlihi wa rahmatihi. Ya, yang pertama udah hafal semua, yang kedua banyak yang belum hafal ya. Ya, biar kualitas bersyukur terhadap Allah, mengenai anugerah hujan dari Allah, ya dicatat ya. Yang kedua doanya begini. Yang pertama kan hafal semua sudah, insya Allahumma shayyiban nafi'an, pendek ya. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Yang kedua doanya adalah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Derajat hadisnya hasan. Doanya alhamdulillahilladzi sudah mutirna, pakai to ya, mutirna bifadlihi wa rahmatihi. Alhamdulillahilladzi mutirna bi fadlihi wa rahmatihi. Artinya, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah ya, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yang segala puji hanya milik Allah, yang mutirna, memberikan hujan kepada kami dengan keutamaan-keutamaannya, maksudnya fadilah-fadilah dari Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah, fadlihi wa rahmatihi, dan rahmatnya.
dengan keutamaan-keutamaannya dan rahmatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, berarti Allah sedang menurunkan fadilah-fadilah Allah. Sedang menurunkan apa? Fadilah-fadilah Allah. Kalau fadilah-fadilah yang diturunkan oleh Allah itu apa saja? Ada rahmat, ada ampunan, ada keberkahan, ada inayah, ada cahaya-cahaya, ya, ada hidayah, ada taufik, ada macam-macam. Ada karomah, ada mukjizat yang diturunkan melalui hujan. Ya, lengkap. Karena isinya fadilah itu. Isinya fadilah itu apa? Macam-macam. Ya, ada berkah juga di situ. Maka kalau orang yang bersyukur kepada Allah ketika turun hujan dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan macam-macam fadilah dari Allah. Jangan malah mengeluh kalau hujan. Aduh, gimana pulangnya nih? Gitu ya. Mana nggak bawa payung? Ya Allah, manggilnya sih ya Allah. Mana lagi ngejemur belum diangkatin jemurannya, malah mengeluh kepada Allah. Kita singgah ya Bu ya, insya Allah. Nah, itu doanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mutirna bi fadlihi wa rahmatihi. Amin ya rabbal. Maka kalau kita melihat hadis yang tadi, ya, mengenai orang yang banyak hartanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bersedekah tapi tujuannya bukan Allah, keinginannya bukan kemuliaan atau bertakwa di sisi Allah, harapan-harapannya bukan Allah, cita-citanya bukan Allah, niat bersedekahnya juga bukan karena Allah, maka itu namanya riya. Riya itu beraktivitas ibadah bukan karena Allah. Riya itu apa? Beraktivitas ibadah bukan karena Allah. Dan setiap riya itu tidak akan diterima oleh Allah. Amal apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan dari amal-amal soleh, itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sekarang pertini ini. Apa Bu pertini ini? Pertanyaannya begini, kalau begitu lebih baik saya bersedekah tapi riya, atau mendingan saya nggak sedekah sekalian? Karena percuma kalau sedekah pun ada riyanya, kan nggak diterima. Ngapain bersedekah? Mendingan nggak usah bersedekah. Ya. Atau mendingan saya nggak sholat sekalian, sholat riya kan nggak diterima di hadapan Allah, ditolak sama Allah. Ngapain saya sholat kalau begitu? Lebih baik yang mana tuh? Halo? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin, itu menjawab, kalau kondisimu dibuat bingung semacam itu, ketahuilah yang membuatmu bingung itu adalah iblis. Maka
pilihlah olehmu beramal walaupun riya. Karena yang mencegah seseorang untuk mendekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah hanyalah iblis. Jadi pilihannya tetap beribadah, tetap sedekah, tetap sholat, walaupun riya. Karena dengan kesungguhanmu, walaupun ada riyanya, ya, nanti suatu saat hatimu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhanmu itu. Allah kirimkan kesucian hati yang terbebas dari riya. Bukannya malah tidak beramal soleh, bukannya malah nggak sholat, bukannya malah tidak bersedekah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau begitu keadaannya, maka ibadahlah seria-riaknya, nggak masalah. Dengan keinginan kuat di hadapan Allah, ya, nanti Allah kirimkan kepadamu kesucian-kesucian hati terkait dengan aduh, mau sodako takut ria. Itu tuh dari setan, biar kitanya nggak bersodako. Ambil aja langsung Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bu, virus-virus itu yang bawa itu belis. Yang bawa itu siapa? Belis. Siluman, dedemit. Maka kitanya jangan lengah. Ya, semuanya pakai Man qala bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dzabasy syaitan. Syaitan itu meleleh. Kama yadzubur rasos 'alan nar, sebagaimana timah itu dibakar api, dia meleleh. Maka kalau kita mau melakukan apa-apa, bismillah dulu. Bangun dari duduk, bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ketika keluar rumah, maka Allah akan jaga dirinya. Dirinya berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita nggak pengen yang begitu-begitu, bacanya bismillah. Sekarang saya tanya, Bu, kalau kesandung ngomongnya apa? Astagfirullah. Apalagi? Innalillah. Apalagi? Insya Allah. Apa Bu? Kalau kesandung ngomongnya bismillah. Baginda Rasulullah SAW itu lagi naik unta dibonceng sama sahabat yang di depan. Baginda Rasulullah SAW itu ada di belakang. Lagi naik unta, untanya kesandung. Ya. Kemudian sahabat ini berkata, celakalah syaitan. Ya, kalau kita setan loh, kalau kata kita begitu. Nah, ini sahabat berkata, celakalah syaitan. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai sahabatku, jangan kau katakan celakalah syaitan, tapi katakanlah olehmu bismillah. Kalau kau katakan celakalah syaitan, maka syaitan itu akan berbangga diri dan dia berkata, kau jatuh karena kekuatan aku. Dan syaitan itu akan membesar sebesar rumah. Setan ini tambah kuat, jadi gede sebesar rumah. Tapi ketika kau mengucapkan bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sebesar lalat atau lebih kecil lagi. Hilang kelemahannya, kekuatannya, jadi lemah. Kalau kita mengucapkan bismillah.
Maka kalau riya itu dari iblis, dari setan, maka kita juga jangan terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah gara-gara ada warning riya. Ya, tapi malah harus lebih semangat. Awali dengan bismillah. Insya Allah nanti satu saat Allah berikan kesucian hati berupa terhindarnya hati kita dari riya. Insya Allah. Amin ya rabbal. Riya itu juga bisa terjadi ketika kita ibadahnya sendirian. Hati-hati ya. Nggak ada orang nih, nggak ada orang. Tapi bisa bernilai riya di sisi Allah. Loh kok begitu? Bukankah riya itu tadi artinya beraktivitas ibadah bukan karena Allah? Ya, dia ibadah sendirian di rumah, tengah malam bangun, sholat tahajud, ibadah, zikir, tapi